berdua yakin ingin bercerai? Saya nggak berniat untuk bercerai. Felicia, jangan lembek lagi. Pokoknya apapun yang terjadi, kamu masih punya aku. Iya, kita lanjutkan proses perceraiannya. Apa jangan-jangan kamu yang menghasut Felicia untuk bercerai? Kalau bukan gara-gara kamu, kita berdua nggak akan sampai bercerai. Siapa sih mereka? Ngurus rumah tangga orang lain saja. Kamu ini cuma iri kan? Karena kehidupanmu tidak bahagia. Makanya kamu sengaja merusak rumah tangga Felicia yang sudah beranak. Kamu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Yang kamu bilang itu gak masuk akal. Aku beneran nggak mengerti. Apa salahku sama kamu? Sampai kamu terus-terusan menghasut aku dan Felicia. Aku selalu bersikap baik sama dia. Apa kamu nggak bisa melihat itu semua? Saat dia melahirkan, akulah yang selalu menemani dia. Kekurangan bersalin, ada salah satu keluarga yang bisa menemani. Siapa di antara kalian yang bisa menemani? Oh, aku suaminya. Aku yang akan masuk. Mike memang suami yang baik. Betul, ya itu anak yang baik. Saat Felicia mengalami depresi pasca melahirkan, aku selalu berusaha cari cara untuk membantu. Kakak ipar, di rumah sakit kalian ada dokter yang menangani depresi pasca melahirkan nggak? Soalnya mood Felicia akhir-akhir ini lagi jelek. Aku mau ngajak dia periksa. Ada. Nanti aku kirimkan informasinya. Lihat deh, Mike perhatian banget. Kamu juga belajarlah darinya. Untuk beli kebutuhan Felicia dan anak kami, aku nggak pernah ragu-ragu kapanpun itu. Maaf ya jadi ngerepotin kalian semua. Ah, nggak apa-apa. Kita juga sayang sama Selin kok. Felicia, akhir-akhir ini cuaca lagi dingin. Aku sudah belikan beberapa baju untuk anak kita. Mike, kamu memang papa yang baik, nggak kayak suamiku nih. Semua harus aku yang urus. Awalnya, kami berdua juga baik-baik saja. Tapi karena kamu terus-terusan ikut campur urusan rumah tangga kami. Makanya kami sampai bisa di titik ini. Jangan tuduh orang lain dengan hati jahatmu itu ya. Kamu sendiri nggak bisa menikah. Jadi jangan datang untuk merusak pernikahan putraku dan juga menantuku. Lebih baik kamu pergi dari sini. Stop! Aurel itu nggak pernah ngasut aku. Dia itu cuma menasihati aku tentang perceraian, bukan rekonsiliasi. Karena dia udah melihat banyak banget penderitaan yang aku rasain. Anak ini begitu buka matanya, orang yang dilihat pertama itu adalah aku. Duh, kamu sudah bekerja keras. Lihat hidungnya, mirip kamu. Tadi aku nggak izinin kamu temenin aku di ruangan bersalin, makanya kamu marah ya. Aku beneran nggak ngerti. Emang lihat anak pertama kali itu penting banget. Kan dokter yang pertama kali melihat anak kalian. Aku yang pertama memegang tanganmu untuk memberi kamu semangat. Sedangkan dia cuma mau lihat anaknya aja. Bye. Jaga kesehatan ya. Bye. Ayo duduk. Seharian cemburu terus. Bagaimana bisa nanti orang lain melihatku sebagai ayah yang baik? Anak ini menangis sepanjang malam dan aku sendiri yang merawatnya. Jujur, capek banget. Kayaknya kamu emang sakit. Lebih baik kamu langsung ke rumah sakit untuk periksa. Justru kamu yang harus segera periksa kepalamu. Felicia mengalami depresi pasca melahirkan. Tapi kamu nggak ngerti dan malah menyalahkan dia. Emang gini ya caramu jadi suami? Apa urusanmu? Diam kamu! Felicia, ayo. Hari ini kita ke rumahku untuk santai-santai. Bisa beliin barang yang murah dan gak aman untuk anak kita hanya karena kamu berhemat, Mike. Tapi ya nggak bisa boros juga kayak kamu. Anak itu cepat besar, jadi ya sia-sia uangnya kalau beli barang-barang mewah. Kamu itu pelit banget. Bahkan sama anak sendiri pun kamu pelit. Emang kamu miskin banget? Urusanmu apa sih? Kamu jangan terus-terusan ya ikut campur dalam masalah rumah tangga kami. Aku ini sahabat baik dari mama anak ini. Ya urusanku dong. Seumur-umur, aku gak pernah lihat papa seburuk kamu ini. Felicia, aku ada belikan jaket untuk si kecil. Jangan lupa ambil ya. Biar aku beli sendiri aja. Udah, gak usah sungkan sama aku. Kamu cuma pura-pura baik di depanku pada orang lain. Tapi, penderitaan yang aku alami diam-diam, itu cuma aku dan sahabatku yang tahu. Meski kita punya masalah, tapi itu urusan rumah tangga kita. Tidak sepantasnya orang lain untuk ikut campur. Kamu benci sama dia. Karena kamu memperlakukan aku dengan buruk. Dan dia selalu belain aku. Aku rasa otakmu sudah dicuci sama dia.
Kalau punya teman seperti itu, lambat laun, dia pasti bakal hancurin. Justru punya teman seperti dia adalah sebuah berkah bagi aku. Aku cuma nyesal satu hal aja. Aku nggak dari dulu sadar sama kamu yang sebenarnya. Ayo cepat selesaikan proses perceraian kita. Dan kalian segera pindah dari rumah. Jangan salahkan kenapa sahabat selalu menyarankan perceraian, bukan rekonsiliasi. Itu karena dia lihat lebih banyak penderitaan yang tak pernah kuungkapkan.